Good morning, everyone. How are you today? Have you taken your shower? Please don't forget to submit your attendance. Well, then, today we are going to learn how to sing properly. Before I begin the lesson, I will show you a performance by one of your seniors from last year during their singing practice. After watching the performance, you will be asked to do an evaluation. Don't worry, I have already prepared the assessment table for all of you. Enjoy the performance. Ajaibnya waktu tumbuh tanpa ragu. 247 nyamanku denganmu, sukacita selalu baru. Tawa kita kan berseru dalam setiap suka, dalam setiap duka, dalam setiap kisah. Mari bersama dalam setiap suka, dalam setiap duka. Mari berjalan bersama. Menit, detik, ku denganmu. Detak kita saling berpacu, sukacita selalu baru. Tawa kita kan berseru dalam setiap suka, dalam setiap duka, dalam setiap kisah. Mari bersama dalam setiap suka, dalam setiap duka. Mari berjalan bersama dalam setiap suka, dalam setiap duka, dalam setiap kisah. Mari bersama dalam setiap suka, dalam setiap duka. Mari berjalan bersama. Oke, baik anak-anak. Nah, gimana anak-anak? Tadi kan Bapak sudah menampilkan salah satu ya dari kakak tingkat kalian ya kemarin praktek bernyanyi. Nah, di sini Bapak akan meminta anak-anak untuk menilai ya tampilan dari temannya tadi. Ya, tadi anak-anak sudah lihat video bernyanyi. Nah, sekarang anak-anak perhatikan tabel yang Bapak tampilkan ya atau tabel penilaian bernyanyi. Ya, karena sebelum kita memulai pelajaran ini, Bapak ingin anak-anak punya dulu pengetahuan ya bagaimana sih menilai bernyanyi yang baik. Nah, di sini ada 5 penilaian Bapak siapkan di tabel ini, kemudian penjelasannya ada. Nah, nanti anak-anak di sini perintahnya jelas ya anak-anak ya. Nah, perintahnya sangat jelas sekali ya. Anak-anak diminta untuk memberi tanda centang pada kolom sangat baik atau cukup. Kemudian tulis alasannya, misalnya nomor 1 ya berkaitan dengan nada intonasi. Penjelasannya di sini kan menyanyikan nada sesuai dengan melodi lagu. Nah, menurut anak-anak penampilan temannya tadi apakah sudah sesuai ya nadanya dengan melodi lagu? Kalau menurut anak-anak itu sudah sangat baik, maka anak-anak centang di kolom sangat baik. Kemudian gimana Pak kolom baik dengan cukupnya? Tidak perlu anak-anak centang, biarkan saja. Jadi pilih satu kolom. Kemudian kalau anak-anak sudah centang di kolom yang sangat baik, anak-anak tulis alasannya mengapa anak-anak mengatakan bahwa penampilannya sudah sangat baik yang kaitannya dengan nada atau intonasi tadi. Nah, paham ya? Jadi pilih dulu antara
sangat baik, baik, atau cukup, ya pilih satu yang menurut anak-anak berdasarkan penampilan tadi. Kemudian anak-anak tulis alasannya mengapa anak-anak memilih sangat baik, baik, atau cukup. Misalnya tadi Bapak beri contoh, menurut saya penampilan bernyanyi tadi itu sangat baik, maka centang di kolom sangat baik. Nah, centang kolom sangat baik, kemudian kolom baik dan cukupnya tidak usah dicentang, tidak usah dicoret-coret, biarkan kosong saja. Lalu tulis alasannya, mengapa menurutmu itu sangat baik. Nah, alasannya apa? Nah, ditulis alasannya di kolom alasan. Paham ya anak-anak untuk mengisi tabelnya? Nanti kalau masih kurang jelas ya, nanti boleh tanyakan lagi. Kemudian setelah tabel semua diisi, lalu di bawah tabel ini ada satu pertanyaan. Menurutmu, apa yang harus diperbaiki dari cara bernyanyi pada kegiatan bernyanyi tersebut? Nah, ini menurut anak-anak. Isi di sini. Apa yang harus diperbaiki? Paham ya anak-anak ya? Jadi tadi, ya, yang pertama, ya, yang harus anak-anak lakukan adalah tabel bernyanyi atau tabel penilaian bernyanyi ini. Yang pertama, anak-anak pilih sangat baik, baik, atau cukup. Contoh, misalnya, nomor 1 yang kaitannya dengan nada atau intonasi. Di sini kan penjelasannya ada anak-anak. Anak-anak tinggal baca. Menyanyikan nada sesuai dengan melodi lagu. Menurut saya sangat baik, maka beri tanda centang di sangat baik. Itu. Ya anak-anak ya. Oke. Hapus dulu. Oke. Ya. Nah, beri di centang di sini. Setelah diberi tanda centang, anak-anak tulis alasannya. Apa alasan anak-anak mengatakan bahwa penampilannya ya, yang nada atau intonasi lagunya itu sudah sangat baik. Ya, alasannya kenapa. Oke, begitu ya anak-anak, paham untuk tugasnya? Oke, baik. Bapak rasa paham. Kalau paham, kita next. Nah, baru hari ini kita masuk ke materi kita. Hari ini kita akan belajar ya materi bernyanyi dengan baik. Nah, nanti di kegiatan ini ya, setelah kegiatan bernyanyi dengan baik anak-anak, kita juga nanti akan melakukan praktek bernyanyi ya satu-satu ya. Contoh tadi seperti video yang Bapak tampilkan. Yang pertama, kita harus paham dulu bernyanyi itu apa sih ya, lalu bagaimana sih nanti cara bernyanyi dengan baik. Anak-anak, yang pertama, pengertian bernyanyi. Bernyanyi adalah suatu aktivitas atau proses mengeluarkan suara dengan intonasi, melodi, ritme, dan ekspresi tertentu untuk menyampaikan pesan, emosi, atau cerita melalui lagu atau nyanyian. Bernyanyi merupakan bentuk ekspresi musikal yang menggunakan suara manusia sebagai instrumen utama, dan biasanya bernyanyi ini dilakukan secara individu atau yang disebut dengan solo ataupun kelompok. Nah, contoh bernyanyi kelompok itu seperti paduan suara, vokal grup, duet, dan lain-lainnya. Ya, nah jadi bernyanyi ini adalah aktivitas ya, kita mengeluarkan suara, tapi bukan suara seperti kita berbicara anak-anak, tapi ada ditekankan lagi dengan intonasi, melodi, ritme, dan ekspresi. Nah, apa saja sih unsur-unsur dalam bernyanyi? Nah, supaya kita bisa bernyanyi dengan baik, kita harus paham dulu unsur-unsur dalam bernyanyi ini anak-anak. Ya, nah, dalam bernyanyi kita harus memperhatikan yang pertama ya, agar nyanyian terdengar harmonis dan enak didengar ya, ada beberapa unsur penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, nada. Nah, kita harus paham nada anak-anak ya. Nah, kita harus tahu tinggi rendahnya suara yang dinyanyikan. Nih, lalu nada harus tepat agar lagu terdengar dengan melodi aslinya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak contoh nada di sini? Yuk, nanti waktu masuk Bapak akan tanya anak-anak contoh nada ya. Jadi tolong cari ada berapa nada sih dalam bernyanyi ya. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua, irama. Irama ini pola ketukannya atau kaitannya nanti dengan tempo lagunya anak-anak. Ya, pola ketukan atau temponya, panjang, pendek bunyi dalam lagu itu ya, kapan harus suara panjang, kapan harus liriknya pendek ya. Lalu yang ketiga, melodi ya. Melodi ini ya susunan nada-nada
ya yang tersusun secara berurutan, lalu memiliki alur atau arah tertentu yang menjadi inti dari lagu. Jadi melodi, susunan nada-nada, ya, atau liriknya. Ya, kemudian biasanya kalau dalam lagu, nah untuk anak-anak yang biasanya ikut paduan suara, kan biasa bernyanyi, ada lirik, lalu ada urutan nada, ya, yang berurutan nadanya. Ya, biasanya begitu. Oke, lanjut ya anak-anaknya. Kemudian kita lihat unsur apa lagi sih yang ada dalam bernyanyi. Nah, yang keempat ada tempo lagunya. Tempo ini kaitannya dengan kecepatan lagu. Ya, kecepatan lagu dinyanyikan. Misalnya kalau lambat itu namanya largo, sedang moderato. Lalu kalau cepat itu allegro. Nah, tempo ini ya biasanya ini menggambarkan ciri khas lagu. Kalau lagunya gembira, temponya pasti sedang atau cepat. Tapi kalau lagunya sedih, pasti temponya lambat bernyanyinya. Tapi ada juga yang ungkapan gembira temponya lambat, ada lagunya ya. Nah, lalu yang kedua, artikulasi. Nanti artikulasi ini, anak-anak, artikulasi ini sama juga dengan intonasi ya, atau kejelasan kita dalam mengucapkan lirik lagu. Ya, biasanya kita ini bernyanyi salah lirik. Nah, kalau salah lirik, nah ini artinya artikulasinya tidak baik. Jadi dalam bernyanyi kita juga harus memperhatikan artikulasi ya, atau kejelasan saat pengucapan lirik. Supaya apa? Supaya lagu yang kita nyanyikan itu mudah dipahami oleh yang mendengarkan. Kalau liriknya salah kita nyanyikan, otomatis ya pesan dari lagu itu pasti tidak akan tersampaikan oleh yang mendengarkan. Lalu berikutnya ada ekspresi. Ekspresi ini nanti kaitannya dengan penghayatan atau penjiwaan saat kita bernyanyi. Jadi bernyanyi ini bukan hanya mengeluarkan suara lalu bernyanyi gitu, enggak. Tapi kita perlu yang namanya ekspresi sebagai bentuk penghayatan kita, penjiwaan kita terhadap lagu yang kita nyanyikan. Ya, nah, penjiwaan saat menyanyi lagu ini ya harus disesuaikan dengan makna lagunya. Oh, lagunya ini sedih atau gembira. Kalau sedih ya kita harus menampilkan ekspresi wajah yang sesuai dengan lagunya. Kalau gembira ya kita juga harus menunjukkan kegembiraan. Kalau semangat gimana ya, dan sebagainya ya. Nah, jadi ada berapa unsur anak-anak tadi ya? Apa ulangi ya. Jadi ada yang pertama ada nada, irama, melodi. Yang keempat ada tempo, artikulasi, ekspresi. Ada 6 unsur saja, tapi masih banyak anak. Tapi Bapak lebih ke 6 unsur ini karena untuk tingkatan kita di SD, menurut Bapak ya, 6 unsur ini yang harus kita kuasai dulu. Untuk yang lainnya itu nanti. Yang penting 6 unsur saja anak-anak ya. Kita harus tahu nada, iramanya, melodinya, kemudian tempo lagunya, lalu kejelasan artikulasi. Ini pengucapan lirik ya anak-anak, jangan sampai nanti kita salah ucap lirik. Lalu ekspresi kita, penghayatan. Nah, nanti anak-anak setelah kita belajar ini, kita juga akan praktek bernyanyi. Ya, nanti juga setelah anak-anak melakukan penilaian, nanti anak-anak akan bernyanyi juga, dan anak-anak juga akan kita nilai. Ya. Nah, lalu yang terakhir ya, untuk menutup kesimpulan, jadi bernyanyi adalah kegiatan mengolah suara menjadi bentuk musik vokal yang menyenangkan, penuh makna, dan memiliki nilai seni serta fungsi sosial, emosional, dan budaya. Untuk menjadi penyanyi yang baik, ya, seseorang harus menguasai teknik vokal, memahami isi lagu, dan membawakan lagu dengan penjiwaan yang tepat. Bernyanyi dengan baik bukan sekedar bersuara merdu anak-anak, tetapi juga tentang teknik vokal yang benar. Nah, suara yang indah atau suara yang merdu itu bisa kita bentuk ya melalui apa? Melalui latihan yang konsisten dan teknik yang benar. Nah, biasanya kalau kita minta bernyanyi anak-anak ya, pengalaman Bapak juga biasanya itu kalau disuruh bernyanyi yang paling susah itu adalah ekspresi, kepercayaan dirinya. Kalau ekspresi dan kepercayaan dirinya tidak ada dalam bernyanyi, maka suara anak-anak itu menjadi fals ya. Sebenarnya anak-anak ini punya suara yang bagus, cuma karena ekspresi dan kurang pede tadi, maka suara anak-anak itu menjadi fals ya. Jadi nanti kalau kita praktek bernyanyi, yuk kita perbaiki, kemudian kuasai 8 unsur tadi ya.
kuasai 8 unsur tadi, pelajari dengan baik unsurnya. Nanti juga Bapak akan mempraktekkan, Pak, gimana sih cara bernyanyi ya supaya kita pede. Ya, nanti kita belajar di kelas. Oke, baik anak-anak, untuk hari ini cukup materinya, ya selesai. Tugas yang tadi anak-anak kerjakan di buku PS-nya. Ingat anak-anak, tugas yang tadi anak-anak kerjakan di buku PS-nya. Tolong kerjakan dengan benar. Kemudian, Pak, boleh nggak kerjasama atau minta bantuan mengerjakan tugasnya? Silakan. Kalau di rumah bebas saja. Bagi Bapak mau minta bantu siapapun untuk kerjakan tugasnya, boleh. Ya, tapi alangkah baiknya dan alangkah benarnya kalau anak-anak mengerjakan sendiri. Tapi kalau kesulitan minta tolong dengan orang rumah atau siapapun, itu tidak masalah. Itu juga masih benar. Paham ya anak-anak? Nah, untuk materi-materi ini, materinya singkat. Kenapa singkat? Nanti di kelas akan Bapak jelaskan lebih jelas lagi untuk materinya. Nah, yang pasti anak-anak, ya, di akhir kegiatan ini nanti kita akan praktek bernyanyi. Nah, praktek bernyanyi lagu apa, Pak? Nanti di kelas lagunya. Yang pasti mulai hari ini latihan dulu bernyanyi, karena nanti penilaiannya atau nilai ulangannya akan Bapak ambil dari praktek kita bernyanyi. Begitu anak-anak, hari ini cukup. Semoga apa yang Bapak berikan bisa bermanfaat, ya, bisa diterima dengan baik. Minta tolong videonya perhatikan dari awal sampai akhir, kemudian biasakan untuk menonton materi itu dari awal sampai akhir anak-anak. Nah, jangan hanya lihat tugasnya, ya. Tugasnya, ya, jangan bertanya ini itu, nanti anak-anak nggak paham. Supaya anak-anak paham tugasnya apa, lihat videonya dengan baik. Ya, oke, baik. Ini cukup. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.